Halo, nama saya Kristina Julia Febrianti Sinaga, kelas 11 IIS. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang APBN. Pengertian APBN dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dikatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam periode 1 Januari sampai 31 Desember. Fungsi APBN terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kedua, fungsi distribusi untuk penyaluran dana pada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan, didistribusikan untuk kepentingan umum berbentuk dana subsidi dan dana pensiun. Yang ketiga, fungsi stabilisasi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan negara teratur sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tujuan dari APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Kita masuk kepada sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara terbagi menjadi 3, yaitu 1. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan negara yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pada penerimaan perpajakan terbagi atas 2, yang dimana pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pendapatan pajak penjualan barang mewah, dan pendapatan pajak bumi dan bangunan, serta pendapatan cukai dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan biaya masuk dan pendapatan biaya keluar. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam bagian pemerintah atas badan usaha milik negara atau BUMN, PNBP, serta pendapatan badan layanan umum atau BLU. Yang ketiga, penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara, baik dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jenis-jenis pengeluaran negara. Yang pertama, pengeluaran atau pembelanjaan negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Yang kedua, berdasarkan organisasinya adalah belanja pemerintah pusat mencakup belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga dan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada bagian anggaran bendahara umum negara yang dikelola oleh Menteri
keuangan selaku pengelola fisikal. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya adalah belanja pemerintah pusat mencakup belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi sebagai berikut. 1. Pelayanan umum. Yang kedua, pertahanan. Ketiga, ketertiban dan keamanan. Yang keempat, ekonomi. Kelima, lingkungan hidup. Keenam, perumahan dan fasilitas. Ketujuh, kesehatan. Kedelapan, pariwisata. Kesembilan, agama. Kesepuluh, pendidikan. Dan kesebelas, perlindungan sosial. Keempat, belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kelima, transfer ke daerah. Bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Keenam, dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang ketujuh, dana bagi hasil atau DBH. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedelapan, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kesembilan, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang ke-10, dana otonomi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang ke-11, dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundangan. Dan yang terakhir, selisih dari pendapatan negara dengan pengeluaran negara adalah tabungan pemerintah digunakan untuk membiayai proyek pembangunan. Mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, prinsip penyusunan APBN. Sesuai dengan namanya, prinsip penyusunan APBN didasarkan pada aspek pendapatan dan aspek pengeluaran. Pertama, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Yang A, mengintensifkan penagihan dan pemungutan dalam jumlah dan ketepatan penyetoran. B, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. C, mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan. 2. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. A. Hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. B. Terarah dan terkendali, sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. C. Mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk-produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi yang dimiliki. 2. Asas penyusunan APBN. Asas atau dasar penyusunan APBN adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemandirian. Artinya,
Pembelian negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. Yang kedua, penghormatan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, pinjaman prioritas pembangunan, artinya APBN harus mengutamakan pada pembiayaan yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, landasan hukum APBN. Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang pendapatan dan belanja negara. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN. Cara penyusunan APBN. Pertama-tama, tiap dokumen, lembaga, atau badan dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan kepada Presiden. Setelah disetujui, pemerintah mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja atau RAPBN ke DPR. Setelah dibahas dan disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut kemudian disahkan menjadi APBN melalui undang-undang. Sekian video dari saya, sekian dan terima kasih.